Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang mendung ya. Syahdu kita dikumpulkan kembali di tempat yang mulia, tempat yang penuh berkah, di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semuanya. Salawat ma'assalam semoga senantiasa tercurah limpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, keluarganya, dan juga orang-orang yang mengikuti jalannya kapan dan dimanapun mereka semuanya berada. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, posko dan juga korlas yang hari ini ternyata tidak begitu banyak. Ala kulli hal, tidak masalah. Kita lanjutkan hadis dari kitab Ar-Riyadhus Shalihin atau kitab Riyadhus Shalihin, maaf, yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Terakhir kita sudah sampai di hadis yang ke-25, dan hari ini insyaallah kita baca hadis yang ke-26 di bab yang ketiga, itu Pak ya, bab sabar. Artinya kalau di bab sabar berarti hadis ini hadis yang kedua. Wa an Abi Sa'idin Sa'd bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma qala, dari Abu Sa'id, kunyahnya namanya Sa'ad bin Sinan Al-Khudri, sahabat mulia, sahabat yang banyak juga meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk sahabat yang paling banyak, 1000-an lebih hadis diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Dan Abu Sa'id Al-Khudri ini termasuk sahabat Ansor, sahabat Ansor, dan juga termasuk sahabat kecil, karena waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, beliau baru berumur belasan tahun, ya, sekitar 10-11 tahun. Makanya kalau kita lihat Abu Sa'id Al-Khudri ini mengikuti perang di zaman Nabi, ya mungkin setelah berumur 15 tahun ke atas, artinya mulai sekitar perang Khandaq dan ke belakang. Kalau di awal-awal dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perang Badar nggak boleh karena masih umur 12 tahun berarti. Nah, kalau perang Khandaq itu kan terjadi di tahun ke-5 Hijriah, berarti beliau sudah umur 15-an tahun, maka baru boleh mengikuti perang. Nah, itu Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat yang juga ikut sangat-sangat sayang dan cinta kepada keluarga Nabi ini, Abu Sa'id Al-Khudri. Termasuk nanti di kisahnya Husain ketika dipanggil oleh orang-orang Kufah, nanti yang nasihati jangan pergi ke sana itu ya Abu Sa'id Al-Khudri, Pak. Tapi karena ada gejolak dalam hati Husain, dan kemudian singkat cerita beliau pergi ke Kufah dan dibunuh di sana, kan gitu, di Karbala. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, inna nasan minal ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum. Sungguhnya beberapa orang dari Ansor meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta sesuatu, barang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa ini baterainya, Pak?
Tidak apa-apa, suara saya cukup lantang. Dan Nabi SAW memberikan apa yang mereka minta. Tsumma sa'aluhu, kemudian mereka juga minta kepada Nabi dari harta yang beliau punya, dari harta yang beliau miliki. Fa'a'tahum, maka Nabi SAW memberikan kepada mereka apa yang mereka minta. Itu begitu Nabi ya. Hatta nafida ma'indahu, sampai habis apa yang ada di sisi Nabi SAW. Sampai nggak punya apa-apa Nabi. Nah, kejadian ini berarti waktu di Madinah ya. Di Madinah waktu Nabi datang, orang-orang Ansor ya berkumpul kemudian minta sesuatu kepada Nabi SAW. Mereka minta A dikasih A, minta B dikasih B, sampai habis apa yang beliau miliki. Faqala lahum, maka kemudian karena Nabi melihat ada orang yang mau minta lagi, Pak, ya, maka beliau berkata lahum kepada mereka, hina anfaqa kulla syai'in biyadihi, ketika sudah memberikan seluruh apa yang ada pada beliau, apa yang dimiliki oleh beliau, beliau mengatakan, ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum. Ya. Ma yakun indi, tidaklah apa yang saya punya, min khairin, dari kebaikan, addakhirahu ankum, saya simpan dari kalian. Enggak. Yang saya punya tak berikan semuanya kepada kalian. Enggak ada yang saya simpan. Nah, ad-dikhar itu menumpuk barang, menyimpan barang, al-iddikhar. Wa man yasta'fif yu'iffahullah, barang siapa yang menjaga dirinya dari minta-minta, maka Allah berikan kehormatan kepada dirinya. Barang siapa yang menjaga iffah, Allah beri iffah itu. Wa man yastaghni yughnihillah, barang siapa yang tidak minta-minta, ya, merasa cukup, maka Allah kayakan dia. Wa man yatasabbar yusabbirhullah. Di kitab jenengan yatasabbarhu atau ada hak dhamirnya enggak, Pak? Kalau saya cek di beberapa kitab hadis itu yatasabbar, tidak ada yatasabbarhu. Di situ yatasabbar, ya, benar ya? Wa man yatasabbar yusabbirhullah, barang siapa yang sabar, maka Allah berikan kesabaran kepada dirinya. Wa ma u'tiya ahadun ata'an, dan tidaklah seseorang dikasih ata'an khairan, pemberian yang lebih baik, wa awsa', dan lebih luas, minas sabar, daripada sifat sabar. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang mulia yang mengandung beberapa faedah. Tentu di sini yang paling besar faedahnya atau dijadikan syahid di bab ini adalah tentang sabar. Barang siapa yang bisa menjadikan dirinya sabar, Allah kasih kesabaran itu. Dan memang sabar itu pas kalau beliau Al-Imam An-Nawawi menaruh di awal-awal kitab ini, Pak. Setelah kita bertaubat kepada Allah, artinya sabar sangat penting sekali. Ya, karena sabar itu menjadi apa kemarin, Pak? As-sabru ziya. Sabar itu menjadi cahaya, ya, cahaya bagi seorang muslim, sehingga dengan sabar itu jalannya diterangi. Ada beberapa faedah hadis yang bisa kita ambil di sini. Yang pertama, karamun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma jubila alaihi min makarimil akhlak. Dermawannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Pak. Masya Allah, ya. Datang orang kasih, minta apa kasih. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karam beli. Wa ma jubila alaihi min makarimil akhlak, dan hadis tadi juga menyebutkan tentang sifat yang memang sudah melekat pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam.
daripada sifat-sifat mulia tadi. Yang kedua, laisal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs. Yang dimaksud dengan kaya itu bukanlah banyaknya harta yang dimiliki, tapi yang disebut dengan kaya atau ghina itu adalah kaya jiwa. Itu yang kedua. Kemudian yang berikutnya at-targhib bil qanaah wal isti'faf. Hadis ini memberikan faedah bahwa hendaklah orang itu qanaah. Ya, ada anjuran untuk qanaah, menerima apa yang Allah berikan, nerimo ing pandum, itu namanya qanaah. Wal istighfaf, dan menjaga diri agar tidak minta-minta. Jadi memang perbuatan minta-minta itu perbuatan yang tidak baik, Pak. Dan orang yang suka minta-minta itu akan dilahirkan besok dia yaumil kiamat, ya, bangun atau hidup kembali, wajahnya tidak berdaging. Itu orang yang suka minta-minta. Jadi wajahnya itu tulang toh, Pak, tengkorak. Nah, itu orang yang suka minta-minta. Maka saya sendiri kalau ada orang yang minta-minta di mana itu, Pak, jalan itu, apa ya, sering saya tidak ngasih sendiri, jujur, Pak, ya. Karena kalau sekali dikasih, dia akan menjadikan profesi itu sebagai apa namanya, minta-minta itu sebagai profesinya dia, gitu kan, minta-minta. Sudah dihitung oleh dia itu kan, 1 jam berapa lampu merah, ya kan? Ada 60 lampu merah, 1 lampu merah 2000 kali, nah, kan gitu kan? Itu kalau 1 jam berapa, 2 jam berapa, 3 jam berapa. Jadi akhirnya jadi profesi itu. Berbeda dengan orang yang memang orang yang mungkin lumpuh dan sebagainya, memang tidak bisa, itu beda kan, ya. Tapi kalau yang mewarnai tubuhnya itu kan, Pak, ya. Itu kan orang sehat-sehat, Pak. Ya kan? Anak-anak muda itu loh, sehat, tubuhnya juga kekar-kekar gitu kan. Tapi minta-minta itu kan nggak bagus. Dan Islam melarang itu, tidak menganjurkan, ya. At-targhib bil qanaah wal istighfaf, menjaga diri. Kemudian faedah berikutnya, tunalu makarimul akhlak wa ma'ali as-sifat bitarghibin nafsi wa tarwidhiha ala dzalik, wa hadha yadullu ala anna makarimal akhlak tuktasab. Maksudnya adalah bahwa akhlak yang mulia itu bisa diraih dengan melatih jiwa untuk mendapatkannya, dengan menyemangati diri untuk mau berbuat baik. Artinya akhlak yang mulia itu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sesuatu yang bisa diraih dan dilatih. Salah kalau orang mengatakan bahwa memang tabiat dia itu begitu. Nggak bisa. Di sini ditunjukkan, Nabi mengatakan waman yasta'fif yu'iffahullah. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, menjaga kehormatan, maka Allah berikan kehormatan itu. Barang siapa yang menahan diri dari minta-minta, Allah kayakan dia. Artinya akhlak-akhlak, sifat-sifat yang mulia itu bisa diusahakan. Gitu loh, Pak, ya. Tidak boleh mengatakan oh memang tabiat dia begitu, jelek. Nah, itu nggak bisa. Kalau dia sudah belajar, sudah berilmu, harusnya itu bisa dirubah. Di hadis ini jelas sekali Nabi mengatakan orang yang sabar, Allah berikan kesabaran itu. Itu kan akhlak-akhlak mulia. Artinya bisa dihadirkan, bisa dilatih, dan bisa dipelajari. Kemudian jawazu i'ta'is sa'il marratain. Boleh kok orang itu minta 2 kali. Tadi sahabat Ansor minta dikasih, minta lagi dikasih, kan itu ya. Boleh, minta 2 kali itu boleh, Pak. Kemudian jawazul i'tizar ila sa'il. Juga diperbolehkan memberikan uzur bagi orang yang minta, maaf.
sudah tidak punya. Nabi mengatakan, ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum. Apa yang saya punya tak berikan ke kalian semuanya, tidak ada yang saya simpan. Tapi ternyata memang sudah habis gitu lah. Jadi boleh memberikan uzur. Kalau ada orang minta-minta, kemudian kita memang nggak punya, ya sudah. Ngapunten sanesipun kan gitu Pak ya. Yang lain. Iya kan gitu. Tidak masalah. Asal jangan diusir saja kan gitu ya. Dikasih uzur Pak. Bahkan dinasihati begini, Masya Allah ya. Dikasih nasihat malah. Barang siapa yang menjaga kehormatan, maka Allah berikan kehormatan itu. Kemudian jawazus su'alil hajah, boleh minta-minta kalau memang ada hajat di situ. Tadi sahabat Ansor minta, Nabi tidak melarang, boleh. Tapi kalau tidak ada hajat, bahkan jadi profesi, ini yang tidak diperbolehkan. Ini yang tidak dianjurkan dalam agama kita. Wa in kana al-ula tarkuhu was-sabru hatta ya'tiyallahu bil faraj. Dan yang lebih utama adalah dia meninggalkan minta-minta itu dan sabar sampai Allah datangkan solusi terhadap permasalahan dia. Masya Allah, hadis mulia yang diriwayatkan oleh sahabat mulia, dan hadis ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Baik, ada 10 menit lagi. Kita cukupkan mungkin sampai di sini. Barangkali ada yang mau didiskusikan, kami persilakan. Fal yatafadhal masyura. Waalaikumsalam. Insyaallah. La haula wala quwwata illa billah. Sebenarnya kita arah keputusasaan itu bagaimana membedakan antara kita di posisi putus asa atau kita sedang dalam kesabaran. Iya. Ini beda tipis begitu. Bagaimana membedakan antara keputusasaan sama sabar? Beda Pak. Ya, yang satu sifat tercela, yang satu sifat mulia. Jelas. Putus asa itu Pak. Orang yang putus asa itu adalah orang yang sudah tidak mau melakukan ikhtiar. Itu namanya putus asa. Tapi kalau yang namanya sabar, dia tidak boleh memutuskan yang namanya sifat ikhtiar. Beda nggak? Beda. Kalau dia terkena sesuatu, musibah misal. Apa Pak? Misal jatuh lah ya, tulangnya patah. Nah, ini perhatikan Pak, dia sabar dengan dia putus asa, itu begini. Dia jatuh, tulangnya patah. Kalau dia sabar, akan terlihat dari ucapan pertama kali yang dia lakukan adalah apa? Ya, apa Pak? Orang kalau kena musibah apa? Innalillahi wa inna ilaihi, alhamdulillah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, harusnya begitu. Tapi kalau orang yang putus asa, apa dia langsung Pak? Wah, ini salah siapa? Masih gitu nyala-nyalakan. Berikutnya kalau dia orang sabar, bagaimana caranya tulang ini kembali kan begitu kan? Dia berobat kan begitu. Berobat di sini tidak berhasil, ke yang lain kan begitu. Kalau memang dia tidak punya uang untuk operasi, mungkin dipijat kan gitu kan. Nah, gitu. Tapi kalau orang yang putus asa, sudah terserah deh kan gitu kan. Patah-patah kan gitu kan. Terus nggak berhasil dia setelah pengobatan, dia nggak mau mencari berobat yang lain kan gitu. Itu namanya putus asa Pak. Berbeda dengan sabar. Kalau sabar itu tidak bisa meninggalkan ikhtiar, itu namanya sabar Pak ya. Jadi disebut dengan sabar. Tapi kalau putus asa, dia tidak melakukan ikhtiar. Itu contoh sederhana saja Pak. Itu ya Pak, bagus ya.